Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang pria di Florida yang akhirnya menjalani hidup di belakang jeruji besi. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan brutal pacarnya setelah pacarnya menjerit dengan menyebut nama pria lain saat berhubungan seks dengan dirinya. Dan pasangan itu bernama Fidel Lopez dan Maria Nemeth. Jadi ceritanya gini nih guys. Hubungan Fidel Lopez dan Maria Nemeth sebagai pasangan tampaknya bahagia dan ya biasa aja seperti orang-orang. Namun setelah minum tequila dan berhubungan seks sepanjang malam, keadaan pun berubah menjadi lebih buruk dan semuanya menjadi salah secara total. Pada saat pembunuhan mengerikan itu terjadi, Fidel Lopez dan Maria Nemeth telah berpacaran selama sekitar 1 tahun. Dalam hubungan mereka dengan tinggal bersama, pasangan ini telah membuat kemajuan besar. Mereka pertama kali tinggal di Hollywood, tetapi kemudian pindah ke Hialeah untuk tinggal bersama keluarga Maria sambil mencari tempat tinggal sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi pasangan ini untuk menemukan tempat tinggal bersama. Maria adalah manajer penyewaan di sebuah kompleks apartemen bernama Colonnade Residence yang terletak di Sunrise, Florida, yang membuatnya pindah ke tempat mereka sendiri menjadi lebih mudah. Pastilah dengan jabatan seperti itu mah gampang aja. Dilihat dari kehidupan mereka, keluarga dan teman-teman pasangan tersebut tidak menganggap ada masalah di antara mereka. Mereka juga tidak merasa khawatir tentang hubungan mereka. Dari luar, burung sejoli itu terlihat seperti yang biasa saja. Namun, Fidel Lopez sedang menunjukkan kemampuan gelap yang akan segera ia berikan kepada Maria Nemeth yang lemah, tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Maria baru saja memutuskan untuk berpisah dari mantan suaminya selama 8 tahun. Dia juga ayah dari anak-anaknya. Fidel Lopez sangat iri dengan mantan Maria dan itu benar-benar sesuatu yang sering mereka bahas. Jadi begini nih guys kejadiannya. Pada malam hahaha mereka berdua, Lopez dan Nemeth sedang minum tequila di dalam apartemen mereka. Setelah mereka berdua mabuk, akhirnya mereka melakukan seks yang brutal. Nemeth sempat keceplosan menyebut nama mantan suaminya sebanyak 2 kali, yang membuat Lopez pun naik pitam. Marah. Karena marah banget, Lopez pun merusak barang-barang di seluruh apartemen, termasuk menghancurkan pintu kaca geser dan melubangi dinding. Dia kemudian kembali ke lemari tempat Nemeth terbaring tak sadarkan diri, dan melakukan tindakan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, lalu memasukkan beberapa barang ke dalam dirinya Nemeth. Lopez kemudian menggambarkan dirinya sebagai monster. Meskipun ada upaya untuk menghidupkannya kembali, namun sayangnya Nemeth tidak pernah sadar kembali. Lopez pun langsung panik dong. Di tengah kepanikannya, Lopez langsung mencuci darah di tangannya dan akhirnya menelpon 911. Setelah itu, Fidel Lopez pun diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dan ini ringkasan detailnya guys. Wawancara pun berlangsung tak lama setelah Fidel menelepon 911 pada tanggal 20 Februari 2015. Sebuah panggilan telepon di mana dia terdengar berteriak memberitahu operator bahwa dia membutuhkan bantuan dan mengulangi terus. "Sayang, jangan lakukan ini padaku." Lalu memberitahu operator dia tidak bernapas. Panggilan telepon tersebut sulit dipahami dalam banyak hal, dan operator pun menyangka bahwa Lopez kemungkinan besar dalam keadaan sedang mabuk berat. Setelah tiba di pusat kota, Lopez berpegang pada ceritanya bahwa dia dan Maria sedang minum-minum, senang-senang, dan kemudian dia pergi ke kamar mandi mengatakan bahwa dia berasa mual dan ingin muntah. Setelah itu dia pergi keluar untuk merokok. Dan ketika dia kembali ke kamar mandi, dia menemukan Maria sudah tak bernyawa dan tidak bernapas. Sekalipun semua bukti di apartemen itu tidak menunjukkan sesuatu yang jauh berbeda dari kisah yang diceritakan Fidel Lopez, ceritanya tetap saja tidak masuk akal. Soalnya apartemennya tuh berantakan total. Pintu kaca geser menuju dek belakang juga sudah hancur total. Laptopnya juga hancur, dan yang paling parah, darah di mana-mana, terutama di lemari, dengan bekas darah yang berasal dari dalam lemari ke kamar mandi, di mana Lopez mengaku menemukan Maria sudah tidak lagi bernapas. Bukti tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Fidel Lopez mengenai fakta bahwa pasangan tersebut diduga melakukan hubungan seks yang brutal dan melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.
Ketika polisi mendesak masalah ini lebih lanjut, Lopez menyatakan bahwa atas desakan Maria, dia memasukkan botol bir kaca, pelurus rambut, atau catokan guys. Walaupun hal ini tidak pernah terbukti, klaim melaporkan bahwa pelurus rambut menyala pada saat dia dimasukkan. Dan barang-barang lainnya yang mungkin tidak dapat diingat oleh Lopez karena pada saat itu dia sedang mabuk berat. Saat ditanya apakah botol bir yang dimasukkan ke Maria pecah, Lopez menjawab dengan sepengetahuannya, botol itu tidak pecah. Meskipun penyidik sudah mengetahui pada awal wawancara bahwa pasangan tersebut sedang bertengkar. Pertama, berdasarkan kondisi apartemennya. Dan kedua, berdasarkan laporan dari unit sekitar komplek apartemen mereka bahwa telah terjadi teriakan dan adu mulut yang keras, serta teriakan tersebut bisa saja terjadi dan terdengar selama berjam-jam dari unit apartemen pasangan tersebut. Pada saat itu Lopez mencoba membuktikan teriakan yang terdengar pada panggilan 911 yang dia lakukan dan menyatakan bahwa dia kaget dan ketakutan. Namun ada lagi ketidakkonsistenan dalam cerita Lopez. Karena para penyelidik mengetahui bahwa teriakan itu dimulai jauh sebelum Lopez menelepon 911. Jelas selama wawancara berlangsung, Lopez tidak memberikan rincian apapun yang mungkin memberatkannya dalam pembunuhan Maria. Lopez memberitahu penyelidik semua yang dia pikirkan, kecuali detail yang sangat penting selama periode waktu ketika Maria Nemeth kehilangan nyawanya. Ketika ditanya mengapa mereka bertengkar, Lopez pun menjawab bahwa dia tidak dapat mengingatnya. Hal yang sangat janggal bagi penyidik, mengingat kondisi apartemen tersebut terlihat jelas bahwa Lopez sangat marah terhadap sesuatu. Akhirnya Lopez pun mengaku marah besar saat Maria memanggil nama mantan suaminya saat mereka sedang berhubungan seks. Saat ditanya penyidik kenapa hal itu membuatnya begitu marah, Lopez mengaku karena setiap mereka melakukan hal-hal baru secara seksual, dia pasti menghubungkan tindakan seksual tersebut dengan mantan suaminya. Karena hal itu adalah hal-hal yang pernah dilakukan oleh Maria dan mantan suaminya saat berhubungan seks. Lopez menegaskan sepanjang wawancara bahwa dia tidak sengaja menyakiti Maria. Dan meskipun Maria mengalami pendarahan setelah dia memasukkan benda ke dalam dirinya, dia tidak merasakan Maria mengeluarkan darah dalam jumlah berapapun yang tidak dianggap normal, mengingat apa yang mereka lakukan. Meskipun dia selalu menegaskan kembali bahwa dia tidak memiliki pengalaman dengan tindakan seksual tersebut, sehingga dia tidak begitu tahu apa yang normal. Ketika dihadapkan pada fakta bahwa dia telah mengeluarkan isi perut Maria Nemeth selama hubungan seksual, Lopez selalu kembali membantah melakukan kesalahan dan mengklaim bahwa Maria telah berjalan ke kamar mandi dari lemari. Klaim yang kemudian dia tarik kembali, menyatakan bahwa dia telah merangkak ke kamar mandi. Wah, yang benar yang mana ya? Kedua hal tersebut tidak mungkin terjadi dari sudut pandang medis, dan penyelidik mengulangi fakta tersebut berulang kali sepanjang wawancara, menantang cerita Lopez dengan fakta bahwa Maria akan mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan dan tak tertahankan, sehingga tidak bisa berjalan atau merangkak kemanapun. Penyelidik menghadapi Lopez dengan fakta bahwa TKP di depan mereka lebih dari sekedar pasangan yang melakukan seks yang brutal. Lopez mempertahankan ceritanya, tetapi masih tetap didakwa dan menjadi terdakwa melakukan pembunuhan Maria Nemeth pada hari pembunuhannya. Akhirnya nih guys, Lopez pun mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pelecehan seksual sehubungan dengan kematian Maria Nemeth. Pengakuannya memungkinkan dia menghindari hukuman mati. Hakim Broward County Ilona Holmes menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Fidel Lopez di ruang sidang Fort Lauderdale. Berdasarkan ketentuan perjanjian pembelaan, Lopez tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan tidak dapat mengajukan banding atas hukuman tersebut. Maria Nemeth berusia 31 tahun pada saat kematiannya dan dikenang oleh keluarganya sebagai wanita cantik yang hidupnya dipersingkat oleh monster. Fidel Lopez mengakui kepada penyelidik dan kemudian di ruang sidang bahwa tindakannya malam itu adalah tindakan monster dan dia tidak pantas dimaafkan atas perbuatannya. Dia berkata, "Saya tahu apa yang harus saya bayar dan saya setuju. Saya membayar dengan hidup saya untuk kehidupan yang saya jalani. Kepada keluarga Maria saya meminta pengampunannya, dan Ibu Fidel juga meminta maaf kepada keluarga Maria atas tindakan anaknya." Selama sidang hukuman, keluarga Nemeth mengungkapkan kesedihan mereka dan pamannya membacakan surat atas nama mereka.
menekankan bahwa hanya Tuhan yang akan menentukan nasib Lopez. Oke guys, itulah cerita dari pembunuhan Maria Nemeth. Kok pembunuhannya sama dengan cerita tragis karyawati yang dibunuh dengan cangkul di negara kita ya? Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya?